Sebelum tidur, berat badan Mehmet mencapai lebih dari 200 kg. Tapi begitu dia berbaring, semua lemak tubuhnya langsung berubah jadi keringat yang mengalir deras ke bawah tempat tidurnya. Ketika dia terbangun, dia sadar kalau berat badannya turun lebih dari 130 kg. Bahkan wajahnya jadi tampak jauh lebih tampan. Yang lebih aneh lagi, penglihatannya kini jauh lebih tajam dari orang biasa. Dia bisa melihat dengan jelas nyamuk yang terbang, bahkan bisa menangkapnya dengan gerakan secepat kilat. Dia juga bisa melihat kejadian perampokan di bank yang jaraknya 1 kilometer jauhnya. Saat itu seorang perampok sedang merampok bank dan menjadikan seorang polisi wanita sebagai sandera. Polisi wanita itu terikat dengan selotip di lehernya dan hampir tercekik. Detail yang bahkan dengan teleskop pun mungkin tidak bisa terlihat dengan jelas, bisa dijelaskan dengan sangat rinci oleh Mehmet. Seorang wartawan yang ada di dekatnya sangat terkejut. Untuk menyelamatkan polisi wanita itu, Mehmet langsung mengambil tusuk bambu dari pinggir jalan, lalu menggunakannya sebagai pisau lempar dan melemparkannya dengan kuat ke arah perampok. Tusuk bambu itu terbang lebih cepat dari peluru. Perampok itu tidak bisa bereaksi dengan cepat dan langsung tertusuk. Begitulah Mehmet yang dulunya hanya seorang yang tak diperhatikan, berubah menjadi pahlawan yang berani untuk keadilan. Sebelumnya, Mehmet bekerja dengan sangat rendah hati di sebuah kelompok hiburan, mengandalkan dirinya yang jadi badut komikal untuk menghibur penonton. Semua orang di kelompok itu selalu mengejeknya. Pemimpin kelompok bahkan menjadikan Mehmet sebagai sasaran hidup untuk pertunjukan lempar pisau. Selama pertunjukan, Mehmet bertaruh nyawa setiap detiknya, selalu dalam bahaya tertusuk pisau yang terbang. Tapi pemimpin kelompok tidak peduli soal itu. Dia hanya ingin menggunakan pertunjukan itu untuk mendapatkan lebih banyak uang. Namun dia tidak menyangka kalau kebrutalan pemimpin kelompok itu terhadap Mehmet justru membuatnya memperoleh kekuatan super. Malam itu, pemimpin kelompok memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Mehmet dan memaksanya masuk ke dalam sebuah gua berbahaya. Gua itu dulunya adalah tempat perlindungan serangan udara dari zaman Perang Dunia. Tentara Jepang menyembunyikan banyak batangan emas di sana, tetapi kabarnya ada juga hal-hal mengerikan di dalamnya. Jadi tak ada yang berani masuk. Pemimpin kelompok itu membuat Mehmet berjalan di depan untuk membantunya mengeksplorasi bahaya yang tidak diketahui. Setelah beberapa waktu mencari, mereka menemukan sekumpulan kotak kayu yang tersusun rapi di dalam gua. Di dalam kotak kayu itu ada beberapa kaleng hitam. Pemimpin kelompok itu mengeluarkan salah satu kaleng dan menyuruh Mehmet membantunya membukanya. Meskipun Mehmet juga takut kalau mungkin ada jebakan di dalamnya, dia tidak punya pilihan selain menurut karena terpaksa. Tak disangka, saat kaleng itu dibuka, yang muncul di depan mereka adalah batangan emas yang berkilau. Namun sejak saat itu Mehmet mulai kehilangan nilainya. Pemimpin kelompok itu menyuruh Mehmet dan seorang anak buahnya untuk menjaga pintu gua. Padahal sebenarnya dia berniat membunuh Mehmet agar mulutnya tetap tertutup. Pemimpin kelompok dan yang lainnya tetap tinggal untuk membuka kaleng lainnya. Tapi kali ini di dalam kaleng itu bukan batangan emas, melainkan gas beracun. Gas beracun ini adalah senjata biologis yang dikembangkan oleh tentara Jepang pada masa itu. Tak lama kemudian, gas beracun itu memenuhi seluruh gua. Semua orang terinfeksi dan mereka akan berubah menjadi monster-monster yang mengerikan.